Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Yang saya hormati Gus Ibtan sebagai tuan rumah di Masjid Sunan Kalijogo, Ketua PAC Rumah Kota, Gus Vicky, Gus Imat, Gus Jalur, seluruh pengurus PAC Ansor, ada juga pengurus cabang, Satpol Cap, Banser, mungkin juga ada jajaran yang hadir, atau mungkin Satpol Banser di Rumah Kota, Pak Bini Semua, tidak lupa juga Pak Lurah, Ambarjo, yang kita kembali ini. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersama-sama kita mengikuti acara rutinan di Molasan Majelis Zikir dan Sholawat di Jalur Ansor. Saya kemarin beli dan terima untuk ikut ngisi-ngisi lah, karena sudah lama saya juga tidak turun gunung, karena saya sudah bergeser dari departemennya dakwah ke departemen pengembangan pesantren di pimpinan pusat. Jadi dari jalur langsungnya dianggap cukup oleh ketua umum, ada tugas yang harus saya selesaikan di departemen yang lain. Tetapi saya pribadi tidak merupakan sahabat-sahabat di PAC Ranting Tambarjo ini, dan juga Kota Makassar di Tambarjo yang uri-uri di jalur Ansor itu tetap hidup. Alhamdulillah, ini kalau 100 orang ada hadir pada malam hari ini, mungkin sekali karena libur sejak Covid di jalur Ansor tidak pernah ada. Sahabat-sahabat sekalian, di jalur Ansor ini memang pintu masuk untuk dakwahnya gerakan Ansor dari sisi ideologis. Kalau dakwah tidak dari sisi ideologis sudah banyak, Banser dengan jaga dengan ini dan sebagainya, ini dakwah juga mengajak kepada kebaikan, itu juga dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, tidak harus dengan ucapan, meskipun harus bil hikmah. Ada yang mau ilatul hasanah, ya kan, tetap dakwah itu mengajak ke jalannya Allah, tidak harus dengan ucapan, dengan tindakan pun banyak. Telah banyak sahabat-sahabat Ansor Banser yang telah diberikan kepada masyarakat juga banyak. Tetapi ada celah yang kurang, mungkin ada sisi ideologis yang harus dilengkapi dalam mendakwahkan dakwah bilhal itu. Karena dakwah bilhal itu yang paling berat itu di lillahi ta'ala, paling berat itu situ. Ingin diberi uang lah, ingin diberi inilah, dilem lah, itu rokok lah, dan seterusnya. Yang sulit itu lillahi ta'alanya, ini sulit. Tapi alhamdulillah nanti dengan pelan-pelan di jalur Ansor, ideologis ini, ideologisasi dan pengajian ini akan mengantarkan ke sana. Karena jihad yang kita lakukan dalam berbagai bentuk, pembelajaran dan seterusnya, gerakan dan seterusnya, ini ruhnya, ruhul jihadnya tidak akan hadir kalau tidak pakai zikir. Maka dihadirkanlah majelis zikir ini untuk mengundang, untuk menghidupkan kembali ruhul jihad sahabat-sahabat Ansor dalam berkhidmat kepada masyarakat dan kepada umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, di era Covid ini, yang kita sudah mati haji bahwa organisasi kita ini adalah bentuknya gerakan, mempunyai tantangan yang lebih besar karena ada pembatasan di mana-mana.
berhenti sampai ditemukannya vaksin atau obatnya. Kalau corona lenyap nggak mungkin, sudah terlanjur muncul. Mau kita niati bahwa imulasi kita mulai bulan ini atau bulan depan atau tahun depan sama, corona masih ada, sama saja. Yang penting imunitas personal harus tetap dijaga, standar protokol personalnya dilakukan dengan baik. Dakwah boleh jalan terus, tetapi metodenya, modelnya dan seterusnya mungkin tidak bisa seperti yang kemarin-kemarin. Banyak mubalik-mubalik, bahkan masjid-masjid juga tidak melakukan pengajian-pengajian terbuka lagi. Apakah itu nuzul Quran? Apa kemarin terjebak juga tidak ada. Besok sekolah-sekolah akhir usaha juga mungkin ditiadakan. Bahkan sekolah pendidikan pun daring, ujian pun daring. Nah, dakwah pun ini harus segera kita mulai dengan cara yang baru, dengan memanfaatkan salah satunya teknologi. New normal ini tidak hanya sekedar merubah kebiasaan dan sikap kita, tetapi ini merubah budaya dan peradaban secara keseluruhan. Akan berubah orang model bekerjanya, berubah orang model sekolahnya, berubah model pengajian juga berubah. Banyak yang berubah. Maka untuk murid-murid dakwah Rijalul Ansor ke depan, karena kader-kadernya sudah terlanjur muncul, kiai-kiai muda yang kita harapkan untuk meneruskan langkah kami yang sudah senior ini, sudah terlanjur muncul, sudah terlanjur lahir. Ini harus mempunyai wadah yang pas untuk meneruskan langkah. Jangan sampai terhenti, jangan sampai macet regenerasi ini. New normal dakwah ini juga perlu dipikirkan, bahwa tadi kita sudah menyampaikan dakwah medsos dengan YouTube, dengan tematik dan seterusnya, semua bisa didesain. Jangan dikira orang-orang yang dakwah di via medsos itu tidak menggunakan settingan, tidak BDC, semua BDC. Jangan bertempur tanpa strategi, jangan berhadapan dengan lawan tanpa melakukan kalkulasi. Salah kita kalau melakukan semua itu. Maka seandainya kita lahirkan nanti ke depan, misal mubalik-mubalik itu, mubalik-mubalik yang memanfaatkan teknologi virtual, mungkin nanti punya channel khusus TV Rijalul Ansor di YouTube misal, maka akan dibutuhkan jutaan konten untuk isi yang bisa diunduh oleh siapa saja. Jadi memang kalau menginginkan dakwah model baru, kalau memang di televisi kita nggak mampu untuk membeli peralatan yang mahal, manfaatkan YouTube menjadi TV channel Rijalul Ansor, kayak Taulani TV, kayak Rans TV dan seterusnya, dengan materi-materi yang tematik yang kita setting. Misal bedah hadis apa, misal arba'in siapin, jangan hanya ngaji, bedah di situ kajian. Ayat-ayat juga begitu, bisa kita kajian. Karena berbeda metode yang disampaikan oleh pesantren hari ini dengan pengajian klasik dan seterusnya. Ini pelajaran metode pengajaran abad 8 Hijriah. Dengan perubahan zaman yang hari ini dipaksa semua orang menyesuaikan dengan 4.0. Kemarin tidak ada, ketika orang ngomong tentang pendidikan daring, sudah siap, sudah ada sekolah siap, perguruan tinggi tidak ada yang siap. Tapi hari ini MI pun daring. Kita tiba-tiba terjebak di situasi 4.0 tanpa pernah kita bisa menolak. Kerja dari rumah, masuk mall harus antri besok, daftar dulu. Kalau mau ke Tunjungan Plaza, daftar dulu tidak. Dapatnya masuk tanggal berapa, baru bisa kita masuk.
karena dihitung per meter persegi ini kapasitasnya berapa orang. Kalau misal 2 meter persegi itu 1 orang, kalau 1000 meter berarti hanya menampung 500. Antri masuk mall. Tiba-tiba kita terjebak saja, sudah tidak bisa mikir. Kita ngomong apakah ini desain politik, apa desain konspirasi, atau pandemi ini nggak tahu lah. Yang jelas arus besarnya sudah terjadi seperti ini. Arus besarnya seperti ini. Tadi Pak Menteri Dikbud menyampaikan 94% lembaga pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan offline, masih harus tarik, entah sampai kapan. Apakah sampai awal tahun 2021, apakah tahun 2021 atau ajaran baru 21-22, atau sampai kapan tidak tahu. Yang jelas mau tidak mau tiba-tiba sekolahan, madrasah harus siap untuk pendidikan virtual. Kita ngomong tentang pesantren virtual, kita ngomong tentang madrasah virtual, kita ngomong tentang kampus virtual. Secara tiba-tiba nggak bisa mengelak kita. Pun dakwah pun harus segera menyesuaikan. Kalau kemarin saya ngomong tentang itu, misal tematik, caranya pilih judul itu gimana supaya menarik, tembak saja judulnya sudah ada. Dengan cari musuh, bukan orang kalau ingin tenang kan cari musuh. Cari musuh. Ojo musuh sing cilik. Nek umpama menang pun ra dan kalah isi. Cari musuh yang besar. Kalah sekaruan tapi nek menang kodang tauna. Kan gitu kira-kira. Cari tematik. Siapa misal saya kanan, temanya sama, suratnya sama, hadisnya sama, logika pembacaannya beda, referensi kita belum tahu. Dan keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah itu bersanad, tidak ada yang tidak bersanad. Keilmuan kita menang di situ. Daripada mereka yang belajar tanpa guru, kita punya potensi 80% keilmuan yang disampaikan oleh pesantren sebagai sumber terbesar regenerasi kader atau generasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah nantinya itu. Ini keilmuannya bersanad semua, tidak ada yang tidak bersanad. Jadi tampilkan lawan siapa, tema sama, ajar dengan banyak hujah dan referensi. Kalau kurang puas di TV channel dengan kajian-kajian tertentu yang harus disampaikan, nggak usah panjang, 15-30 menit sudah, jangan sampai 1 jam, nggak dapat peminatnya nanti kalau terlalu panjang. Belum lagi kita keluarkan meme-meme, nasihat-nasihat hadis, nasihat-nasihat kajian Nabi, nasihat-nasihat ulama dulu yang kita punya sangat banyak. Ujar-ujarannya hasanah kebijakan Jawa yang dikelola oleh para Sunan Wali Songo dulu atau ulama-ulama dulu yang mungkin ada dalam catatan-catatan beliau, bisa kita reproduksi lagi untuk jadikan meme-meme atas nama kita. Semuanya menuju dakwah, semua arahannya dakwah. Kira-kira begitu. Kalau kita tergantung pada pengajian begini-begini, saya datang ke sini, yang datang cuma 100, yang mendengarkan mustamiin saya cuma 100 orang. Tapi kalau saya via YouTube bisa ribuan. Kalau orang pidato sealun-alun itu yang lihat mungkin cuma 25.000 maksimal. Tapi kalau via YouTube bisa jutaan. Tinggal bagaimana memanage, membuzzer ini. Saya kira juga semua pakai model begitulah. Black advertising dengan buzzer itu memang zamannya. Kalau kita tidak pakai itu kita nggak terkenal. Kalau sampean ngelangkah lawan gajah, nggak ono sing dulu. Zaman yang lawan semut ditinggal luar orang sing nunggoi. Tapi kita ketika melawan arus besar ideologi saya, karena yang mungkin hari ini misionarisnya sudah mulai agak sedikit gelap, tapi masih ada. Ini saya kira kita punya kader sangat banyak, putra-putra kiai,
tidak hanya di Jombang, hampir di seluruh provinsi, hampir di seluruh kabupaten kota sudah banyak yang bergabung dengan Jalur Ansor. Tinggal nanti metode dakwahnya ditoto. Saya kira anak-anak muda hari ini lebih canggih daripada saya untuk urusan gambling ini, untuk urusan IT lebih canggih. Mereka mampu menemukan celah yang kecil yang mungkin kami tidak bisa melihat generasi kemarin. Saya bikin stiker WA aja nggak bisa. Ini tak terlalu stiker WA kontak di sini. Oh, bicara negara aja itu. Ibaratnya begitu. Tapi anak-anak hari ini bisa pakai handphone, bikin meme sudah bisa, dan seterusnya. Kalau nggak bisa, bikin diklat video pendek untuk dakwah, bikin diklat video pendek untuk meme dan seterusnya. Desain 2 dimensi untuk dakwah. Ahlussunnah wal Jamaah ala Majelis Dzikir di Jalur Ansor. Saya kira semua orang bisa melakukan dakwah itu. Apalagi sekedar copy paste share di repost itu, di forward aja selesai. Kalau sampai misal YouTube kan punya channel sendiri, TV YouTube di Jalur Ansor, misal Jombang Kota, banyak yang buzzer, banyak yang buka, nanti kan ada pemasukan juga. Katanya begitu, katanya saya nggak tahu. Ada pendapatan kalau YouTube dengan sekian subscribe, dengan sekian yang nonton, maka akan mendapatkan reward yang bisa dikumpulkan untuk anggaran perjuangan di Jalur Ansor. Jadi sudah tidak ada lagi nanti urunan tidak ada. Tapi alhamdulillah di Jalur Ansor ada warung kopi, banyak cerita yang nyuplai selama ini. Alhamdulillah warungnya kesihatan, sebagian penghasilannya dipakai untuk berjuang, untuk dakwah, kopi di Jalur Ansor supaya urip kegiatan ini. Tinggal yang lain datang mendengarkan, ikut uri-uri rame ini. Wis ora usah bawa kopi rokok sedot dhewe-dhewe. Ora ati bawa kopi, ora ati panganan. Taman teko ngrungokno ngaji karo ngentekno panganan, ngentekno kopi, ya wis ibadah nang kuwi. Badai. Lalu normal dakwah ini harus segera dipertimbangkan, dibedah lagi. Gus Wiki, Gus Iman, saya yakin anak-anak muda hari ini lebih kritis menyikapi zamannya. Ini zaman kalian. Kalau zaman saya kemarin, kalau kerja itu misal harus punya lokasi kerja, ibaratnya harus punya alat produksi atau mesin produksi, harus punya bahan baku, harus punya modal. Baru setelah itu potensi pasarnya kita ganggu pakai iklan-iklan. Anak-anak hari ini tidak pakai itu, cuma marketplace, hidup semua anak-anak muda ini. Kita mungkin otak-otak kita yang kemarin-kemarin nggak nembus logika itu. Tapi anak-anak muda hari ini mereka ternyata mampu bangkit hanya dari marketplace begitu. Saya nggak akan bisa nembus kalau otak pekerjaan saya dengan pendidikan saya yang zaman dulu. Filmnya kita waktu kecil mungkin unggul lah. Kalian mungkin sudah punya Upin Ipin atau Doraemon. Sudah beda. Bahwa zaman ini yang terus berkembang ini menyiapkan tantangan dakwah untuk setiap generasinya. Dan tantangan dakwah ini harus diperjuangkan. Saya pernah soal Imam Yahya Mahfuz menanyakan situasi NU yang kayak begini berkembangnya saya dan seterusnya. Jawabnya Imam, ini zamanmu, zamanku biar PKI ya wis mari. Bukan kita tidak berikhtiar, tapi ini Gusti Allah nyiapin tantangan untuk zaman kalian, nyiapin medan dakwah untuk kalian taklukkan. Iya, kalau enggak gitu itu ganjaran itu biaran besok-besok. Ini diberesi kalau generasi yang terdahulu. Ya medan dakwah kalian ya sekarang ini. Metode dakwah kalian bagaimana? Sesuai dengan situasi yang berkembang. Medsos dan seterusnya, meme dan seterusnya, YouTube channel dan seterusnya. Mungkin nanti bisa Instagram khusus.
Facebook yang memang kita pakai media dakwah dan seterusnya, nanti juga mungkin akan berkembang aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin hari ini belum kita bayangkan sama sekali. Yang jelas dakwah ini tidak pernah berhenti pada satu titik, harus menjadi penceramah dia. Ada orang yang diberi kemampuan lisan yang baik sama Allah sehingga bisa menyampaikan dakwah itu dengan lisannya. Ada yang diberi kemampuan yang lain sehingga bisa mendakwahkan dengan cara yang lain. Ono sing dikei rezeki akeh iso dakwah dengan rezeki ini. Ono sing dikei tenaga kuat iso dakwah dengan kekuatannya. Ono sing dikei waktu akeh iso khidmat dakwah dengan waktunya, dan seterusnya dan seterusnya. Jalan dakwah itu bukan hanya satu, tapi banyak, dan tidak usah saling menyalahkan KPU untuk pangeran. Kira-kira begitu. Ini dakwah ini saya kira kalau memang bisa dikelola Gus, sampai juga punya kawan perjalanan, ada Gus itu, ada Amah, ada Sofi, ada siapa lagi yang di dalamnya, ada Kafa. Ini tinggal bikin tim saja. Saya kira untuk Guru Ansor tambah beras ini sudah banyak kader yang mulai muncul. Ada yang baru muncul ini, kalau Gus Wiki ini, Gus Ibdat kelompok kemarin, Gus Safi kelompok kemarinnya lagi, saya, Gus Wahab, Gus Latif kelompok yang lebih dahulu lagi. Sebelum itu ada Gus Fat. Jalan panjang ini harus ada penerusnya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk berkhidmat. Apapun yang terjadi, diniati lillahi ta'ala gitu lagi. Ansor itu tidak meminta fisik kalian, tidak minta uang kalian sebenarnya kalau berkhidmat. Minta hati kalian. Arab diperintah tetap lillahi ta'ala, meskipun diwasilah dari ketua. Senajan kalau kakek Jokorati tetap dilakukan lillahi ta'ala balik. Dibicara lagi di kongkong Joko dan kalau rokok buru-buru rokok kopi gak diterima balik lillahi ta'ala. Wih kesel-kesel diseneni, gak cocok dipecat, ya wis balik lillahi ta'ala. Orang rokok wis salah. Khidmat gini-gini bukan tanpa cobaan, semuanya ada cobaannya. Tidak mungkin tidak ada cobaannya. Saya kira tantangan kalian nanti sebagai pemimpin, karena Ansor ini wadah untuk belajar menjadi pemimpin. Wadah, ini bukan tujuan akhir. Saya kira ini saya sampaikan kepada Gus Vicky bahwa ini bukan tujuan akhir. Sampai di sini itu belajar, mulai noto niat, noto awal, noto perintah, noto dan seterusnya, memahami perintah laden yang di Ansor ini. Setelah itu nanti bisa sampai step yang lebih tinggi. Tetapi semua harus dimulai dari satu langkah kecil. Bagaimana kita didisplay di Ansor PAC Jombang Kota, untuk apakah nanti lolos ke step selanjutnya atau kita gugur di tengah jalan. Wassalam, kita hilang, tidak benar sama. Ya itu pilihan kita semua. Tapi insya Allah seluruh anggota Ansor ini sholat mesti itu aja Fatihah kabeh. Soalnya ditungak terus, masih yo aku ini mari sholat ya ditungak kabeh. Saya kira majelis zikir itu juga akan begitu. Selama majelis zikir ini hidup, maka orang-orang yang ikut berjuang di Ansor, orang-orang yang sudah mendahului kita, dan orang-orang yang akan datang kader Ansor selanjutnya itu tunggu. Karena tunggu ini bukan bagian lain dari sebuah ikhtiar kita. Ini bukan di luar ikhtiar. Doa adalah bagian dari ikhtiar itu sendiri. Ikhtiar fisik, ikhtiar mental dan seterusnya, sampai dengan ikhtiar doa. Ini satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Kembali lagi ke new normal Jalur Ansor. Dakwah ini saya kira butuh metode yang lain. Kalau di kemarin itu saya baru merancang dirosah Ula Musto Kuliah.
belum masuk daurah dakwah, belum masuk daurah di jalur ansor. Jadi memang harus ada kelas khusus setelah lulus dirosah ulang usulnya untuk menyamakan persepsi kita tentang akidah misal, tentang tasawuf misal, tentang fikih kenapa itu bermadzhab misal. Setelah ini selesai semua baru daurah dakwah. Kalau sekolah apa kepribadian kayak John Robert Owen ini misal, kira-kira daurah kita nanti mungkin juga ada 10. Ada apa namanya orang-orang yang memang akan melatih kita berbicara tentang daurah. Kalau mau ditambah beras nanti di PAJ Jombang Kota, siapin aja daurah. Tapi memang harus orang pilihan, orang-orang pilihan yang kita siapkan untuk daurah. Setelah itu menjadi bintang-bintangnya YouTube, bintang-bintangnya TV channel, bintang-bintangnya Instagram dan seterusnya. Tapi harus melalui seleksi itu. Kalau tidak bisa melalui seleksi itu, takutnya sudah kita pasang di depan, tapi tidak mengetahui identitas dasar basicnya Ahlussunnah wal Jamaah nantiya, sehingga malah breset. Kira-kira begitu. Jadi sebelum nanti dikembangkan itu, nanti bisa dikawal disingkatkan, kita punya bendara cabang ya. Kita punya bendara cabang, insya Allah daurah dakwah itu bisa. Tenaga banyak itu nggak berat. Ada 1000 orang ustadz mubalik di sini, ustadz, guru-guru, bisa kita pilih lah 2-3 orang untuk ngawal sampai selesai daurah itu. Nanti ditambah dari sumber-sumber yang lain. Jadi dakwahnya Ridwanul Ansor tetap harus berjalan, tapi dengan desain yang baru. Daurah ini belum dimunculkan dalam Ridwanul Ansor dari ranting sampai ke pusat. Yang biarkan untuk dicoba ranting tambah Rejo atau PAJ Jombang Kota, daurah untuk dakwah untuk putra-putranya Yai, putranya takmir masjid musola, putranya tokoh-tokoh yang mau, sarjana-sarjana kita, atau siapa yang memang berkenan ikut diseleksi. Daurah. Jadi buat apa kita pintar tapi tidak bisa menyampaikan apa yang kita miliki, seperti yang disampaikan Presiden tadi. Kita benar, tapi tidak bisa menyampaikan kebenaran kita. Buat apa? Nah ini logikanya harus ditata dulu. Untuk daurah ini, di dalam daurah, silabusnya nanti bisa lah kita bikinkan dakwah, sehingga harapan kami para ashabul awalnya Ridwanul Ansor, daurah dakwah, setelah dakwah majelis zikir Ridwanul Ansor akan mampu mencetak jutaan dai yang memang sudah akrab dengan masyarakat, bukan dai yang keluar dari istana tadi, bukan mubalik yang berjubah sangat besar, tiba-tiba keluar dari pesantren tanpa mengenal masyarakat, sosial kultural, ngomong saja pelai, nabrak orang ini gak cocok kafir, gak cocok bid'ah, gak cocok dan seterusnya. Dakwah tapi tidak mengenal medan dakwah sama sekali. Jadi saya melihat potensi Ridwanul Ansor kedepannya, alumni daurah ini akan melakukan dakwah dengan sangat memahami sosial kultural masyarakat di wilayah dakwah. Karena pergaulannya sudah kayak begini. Ini hasanah kekayaan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh pihak yang lain. Hanya kita miliki di Ansor. Bansernya kayak begitu, Ridwanul Ansornya keliling, dan seterusnya. Wis kakek kalau lereni. Seandainya ini tidak ada pandemi, ini per minggu, ini sudah 50 sampai 100 ribu kader Ansor yang baru. Ini karena ada pandemi aja, jadi tidak ada kader-kader yang baru karena di pasar itu tidak bisa dilaksanakan. Semua pergerakan untuk kaderisasi terhenti karena belum mempunyai desain baru untuk kaderisasi. Nah, untuk nanti di Ridwanul Ansor kalau mau dirosa dulu, pilih, tidak usah orang banyak, 10 tidak apa-apa, 15 tidak apa-apa, dirosa.
diskusi. Kita akan bongkar otaknya mereka. Kita akan bongkar pemahaman mereka tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Misal kenapa sih kita tauhidnya itu mengikuti madhab Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi? Misal pemahaman ketuhanan dalam tanda petik tauhid. Orang-orang Islam zaman Kanjeng Nabi ini sangat mungkin mereka masuk agama Islam sudah mempunyai agama yang lain. Ada Majusi, ada Nasrani dengan berbagai faksi, ada yang Trinitas, ada yang Ortodoks atau tidak Trinitas, sudah ada Yahudi yang memang sudah terpecah menjadi puluhan faksi. Ada paganisme penyembah berhala yang ratusan berhala. Ada Hanafiyun, orang-orang yang mengikuti agamanya tauhidnya Nabi Ibrahim. Ini banyak ratusan pemahaman tentang tauhid. Ini kalau tidak dikembalikan pada realnya, maka memahami ini betul-betul. Kenapa di kita tauhid dipelangari, dipager? Pokoknya tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ikut mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Apa isine? Isine lho, tauhid itu sing yang dimaksud oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dole iku sinau dirosa ceritanya. Apakah ada perbedaan di dalam dua paham ini? Ada. Kenapa tidak ada? Pasti ada. Kalau saya dengan iman bisa jadi berbeda pendapat karena pengetahuannya beda, pengalamannya beda. Sampai dari ini duduk bersama saya di sini, saya ceritanya pun pulangnya bisa dengan pikiran masing-masing kok. Ada perbedaan, ada persamaan, dan seterusnya. Kenapa fikih ada 4 mazhab dan seterusnya, itu bisa dicari logikanya. Sehingga dasar kita Ahlussunnah wal Jamaah ya memang kokoh karena punya dasar dan paham. Kalau kita ngomong kita nggak usah pakai madhaban itu bid'ah. Zaman kita Nabi nggak ada madhab itu, nggak ada, bid'ah semua itu. Karena nggak ada pelanggarannya. Misal tasawufnya Imam Ghazali, terusnya Imam Junaid al-Baghdadi, mana sih yang dimaksud dengan tasawufnya itu? Kenapa kita mengikuti mereka beliau berdua? Kenapa ada tasawuf? Karena di sebelah sana mereka meniadakan tasawuf. Tasawuf itu bid'ah, sesat. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Padahal saya punya catatan runtut dari zaman Mbah Hasyim sampai zamannya Kanjeng Nabi, orang-orang yang bergerak di bidang tasawuf siapa? Mulai kapan kitab-kitab ini disusun tentang tasawuf? Ada berapa banyak mazhab tasawuf? Kenapa tasawufnya NU itu ada banyak? Ada macam atorikohnya sebagai perwujudan tasawuf di NU itu ada puluhan. Jamiah Torikoh Muktabar An-Nahdiyah itu sanadnya bagaimana? Ini sumbernya dari mana dan seterusnya. Saya punya catatan itu. Tapi ini tidak bisa saya sampaikan kalau tidak di dalam dirosa. Tidak di dalam dirosa. Karena saya siap berdebat tapi dalam dirosa. Bukan di dalam pengajian ini. Ayo kita taruh pikiran. Bukan hanya mendengarkan satu arah. Sampai boleh tidak sepakat dengan saya, dengan tulisan saya, bantahan, cak, totok-totokmu, bantah, tak jawab. Tak jawab. Lalu ngomong tauhid, lalu ngomong tasawuf, lalu ngomong fikih, ayo dirosa. Jawabannya di sini. Bongkar, nopo untuk musik gak paham takokno. Bongkar di situ. Nanti kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada masyarakat dengan cara yang pelan-pelan, dibicarakan. Karena mungkin pemahaman kita tidak sama. Orang kalau sudah masuk di rosakan saya ajak bertahan dalam pemikiran. Iman yang berasanya nggak bisa melekat. Diskusi sama saya sudah 3 pagi, masih penasaran. Monggo nanti kalau di rosa atau menjelang nanti daurah nanti Gus Ibdat lah, jangan yang lain Gus. Sementara nanti untuk tambah Rejo kalau sampai bimbing
urut dakwahnya Rizki ya, biar Intan ini bisa tetap berperan, jangan kabur. Itu jumlahnya lah. Asal dagang maklar aja yang tahu. Akhir dagang tani ngaji dakwah organisasi. Oh jumlahnya. Apapun yang terjadi, kalau memang ada ketidakpuasan dalam berorganisasi, ada ketidakcocokan dengan kader yang lain, biasa gede. Saya kira itu, sekarang saya garis bawahi lagi bahwa Rijalul Ansor yang beriman, karena sebahasanya Rijalul Ansor ini dengan era ini, normal ini harus ada pembaruan untuk dakwahnya. Nanti bentuknya bagaimana sudah sedikit ada gambaran, tinggal pengembangan desainnya apa, temanya apa dan seterusnya, apa yang harus kita tabrak dan seterusnya, monggo nanti bisa didiskusikan dengan tim masjid, fokus, bagi dan seterusnya. Harus punya TV channel lah, apa YouTube lagi kok ya Pak Ali. Iya. Taman harus bisa memfasilitasi itu, pulau-pulau sing siap ahli-ahli IT-nya Ansor, ranting gambar job. Ahli IT-nya PAJ Jombang Kota harus turun sampai dakwah di situ dengan keahlian sebagai ahli IT. Editing video, kayak meme, desain 2 dimensi 3 dimensi, film kartun, semoga dakwah. Sehingga iso lapor begini, ayo mau bareng wae Rijalul ngumpul jagongan konsolidasi organisasi. Mungkin ada komando-komando dari Kusnudi sebagai ketua PAJ bisa disampaikan di sini, bisa didiskusikan di sini, bisa disosialisasikan di sini, sehingga organisasi Ansor ini semakin hari semakin kuat. Jadi tidak tidak akan terjadi faksi-faksi. Kalau tidak puas tanya, wong orang nanti beneran bisa nyangkut kalau ini mobil. Di Rijalul Ansor, saya kira itu. Saya kira itu yang saya memiliki. Melalui mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.